Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, NIM 2311057 dari kelas IFB2J. Saya akan menjelaskan tentang aritmatika biner dan cara pengoperasian aritmatika biner. Nah, yang pertama itu ada aritmatika biner. Apa sih aritmatika biner itu? Nah, aritmatika biner adalah sistem aritmatika yang menggunakan bilangan biner sebagai basis perhitungannya. Bilangan biner hanya memiliki dua simbol, yaitu 0 dan 1. Operasi-operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dapat dilakukan pada bilangan biner. Nah, kita masuk pada operasi penjumlahan bilangan biner. Yang pertama, penjumlahan bilangan biner dilakukan dengan menjumlahkan digit-digit yang sejajar, dimulai dari digit paling kanan. Dan yang kedua, jika hasil penjumlahan satu digit menghasilkan 1, maka ada terjadi carry ke digit berikutnya. Dan yang ketiga, hasil penjumlahan ditulis dengan mengikuti aturan bilangan biner, yaitu hanya menggunakan angka 0 dan 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Jumlahkan bilangan biner 1010 dan 1100. Untuk menjumlahkan dua bilangan biner, kita akan meletakkan angka-angka yang sejajar satu sama lain, lalu menjumlahkan digit-digit yang berada di posisi yang sama dimulai dari paling kanan. Jika hasil penjumlahan suatu digit menghasilkan 1, maka akan terbentuk carry ke digit berikutnya. Adapun pengoperasian pengurangan bilangan-bilangan biner. Yang pertama, pengurangan bilangan biner dilakukan dengan cara menyusun angka-angka secara vertikal, kemudian mengurangkan angka pada setiap digit yang saling bersesuaian. Dan yang kedua, jika pada suatu digit pengurangan lebih besar dari digit yang berada di atasnya, maka pinjam satu dari digit sebelah kiri. Dan yang ketiga, hasil pengurangan ditulis dengan mengikuti aturan bilangan biner, yaitu hanya menggunakan angka 0 dan 1. Nah, untuk selanjutnya ada operasi pengurangan bilangan biner. Untuk mengurangkan bilangan biner 100.001 dari 100.101, kita akan menyusun angka-angka secara vertikal dan mengurangkan digit yang saling bersesuaian. Jika pada suatu digit pengurangan lebih besar dari digit yang berada di atasnya, maka kita akan meminjam satu dari digit sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian bilangan biner. Yang pertama, perkalian bilangan biner dilakukan dengan menyusun angka-angka secara vertikal seperti perkalian biasa. Dan yang kedua, setiap digit dari pengali dikalikan dengan setiap digit dari yang dikalikan. Dan yang ketiga, hasil perkalian setiap digit dijumlahkan dengan memperhatikan nilai tempat seperti puluhan, ribuan, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya itu ada contoh operasi perkalian bilangan biner. Untuk mengalikan bilangan biner 101 dengan 10, kita akan menyusun angka-angka secara vertikal dan mengalihkan setiap digit dari pengali dengan setiap digit dari yang dikalikan. Hasil perkalian setiap digit akan dijumlahkan dengan memperhatikan nilai tempat seperti puluhan, ribuan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada operasi pembagian bilangan-bilangan biner. Yang pertama ada pembagian bilangan biner dilakukan dengan cara menyusun angka-angka secara vertikal seperti pembagian biasa. Dan yang kedua, divided, bilangan yang dibagi diletakkan di atas, sedangkan divisor, bilangan pembagi, diletakkan di bawah. Hasil bagi ditulis di bawah divisor, sedangkan sisa pembagian ditulis di atas divisor. Nah, kalian bisa lihat ada contoh soal pembagian bilangan biner ke 10, 10, 10, dan 1 dengan 101. Untuk pembagian bilangan biner, kita akan menyusun angka-angka secara vertikal. Divided, bilangan dibagi, diletakkan di atas, sedangkan divisor, bilangan pembagi, diletakkan di bawah. Hasil bagi ditulis di bawah divisor, sedangkan sisa pembagian ditulis di atas divisor. Cara menyelesaikan jawabannya.
Nah, yang pertama, tulis bilangan biner yang dibagi divided di bagian atas. Dan yang kedua, lalu tulis di bilangan biner pembagi divisor di bagian bawah. Dan setelah itu, lakukan pembagian digit demi digit dengan cara menyusunkan divided hingga tersisa-sisa pembagian. Dan keempat, ada untuk memudahkan tambahan 0 di sisa pembagian selama divided masih bisa dikurangkan dengan divisor. Dan terakhir, hasil bagi akan tertulis di bagian divisor, sementara sisa pembagian di atas divisor. Baiklah, presentasi kali ini sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.